Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama saya Istana Febriani. Pada kesempatan fisika kali ini, kita akan membahas tentang pengantar teori fisika kuantum. Apa ya fisika kuantum itu? Untuk video lebih lanjutnya, simak video berikut ya. Sub pokok bahasan yang akan kita pelajari di materi fisika kuantum ini, yang pertama tentang hukum Stefan Boltzmann, yang kedua tentang hukum pergeseran Wien, dan yang terakhir tentang teori kuantum Planck. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, hukum Stefan Boltzmann. Suatu benda akan selalu mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Joseph Stefan and Ludwig Boltzmann menemukan bahwa energi persatuan luas persatuan waktu ternyata nilainya sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Atau dapat juga dikatakan bahwa laju radiasi suatu benda sebanding dengan luas permukaan dan pangkat 4 suhu mutlaknya. Secara matematis, pernyataan tersebut dapat kita tuliskan dalam persamaan E dibagi A dikali T sebanding dengan T pangkat 4. Kemudian, E dibagi T itu sama dengan daya. Karena daya itu energi dibagi waktu ya. Berarti persamaannya dapat berubah menjadi P per A sebanding dengan suhu mutlak pangkat 4. Nah, P dibagi A atau daya dibagi luas permukaan itu sama dengan intensitas ya, I. Jadi I sebanding dengan T pangkat 4. Jadi persamaan kesebandingan ini biasa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal perbandingan ya. Dari sini berarti dapat disimpulkan intensitas itu rumusnya E dibagi A dikali T. Ya, kesimpulan dari beberapa persamaan di atas. Oke, dari beberapa persamaan ini dapat kita nyatakan bahwa intensitas itu secara umum rumusnya adalah E sigma T pangkat 4. Kemudian jika I-nya ini kita ubah menjadi P dibagi A, maka persamaannya akan berubah menjadi P atau daya sama dengan E sigma T pangkat 4 dikalikan A. Oke, untuk keterangan besarannya sendiri, P itu adalah daya dalam satuan watt, E energi dalam satuan joule, E emisivitas, sigma konstanta Stefan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8, T suhu mutlak, dan A luas permukaan dalam meter persegi. Untuk nilai emisivitas E itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk benda hitam sempurna E-nya sama dengan 1, sementara benda dengan permukaan mengkilap E-nya mendekati 0. Sementara kemampuan benda dalam memancarkan energi sama dengan kemampuan benda dalam menyerap energi. Nah, untuk benda yang hitam sempurna memiliki kemampuan meradiasi dan menyerap dengan baik. Untuk benda yang hitam sempurna dengan emisivitas sama dengan 1, mampu melakukan radiasi dengan sempurna. Proses inilah yang kita sebut dengan radiasi benda hitam. Contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm persegi bersuhu 727 derajat Celcius. Jika koefisien Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter Kelvin pangkat 4 dan emisivitas benda adalah 0,6, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Oke, sekarang kita selesaikan soal ini ya. Jadi yang pertama kali kita data yaitu variabel atau besaran-besaran yang diketahui dalam soal. Yang pertama yaitu luas permukaan. Luas permukaan nilainya 100 cm persegi. Kita konversikan ke dalam meter persegi, berarti angka konversinya 10 pangkat minus 4. Berarti tinggal dikalikan aja. Jawabannya yaitu 10 pangkat minus 2 meter persegi. Kemudian di sini ada suhu. Suhunya yaitu sebesar 727 derajat Celcius. Sekali lagi kita harus konversikan ke dalam Kelvin karena di sini kita diminta untuk menggunakan suhu mutlak. Berarti kita konversikan ke Kelvin tinggal ditambah 273. Hasilnya yaitu 1000 Kelvin. Kemudian konstanta Stefan Boltzmann lambangnya sigma. Sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter Kelvin pangkat 4. Sementara emisivitas E nilainya 0,6.
Ditanyakan yaitu laju rata-rata energi radiasi. Laju rata-rata energi radiasi itu berarti energi per satuan waktu. Energi per satuan waktu itu sama dengan daya, berarti yang ditanyakan adalah daya. Oke, kita selesaikan persamaan yang sudah kita pelajari untuk mencari laju rata-rata energi radiasi atau daya radiasi, yaitu P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Nah, E-nya kita masukkan 0,6, sigmanya 5,67 dikali 10 pangkat minus 8, A atau luas permukaannya 10 pangkat minus 2, sementara suhu mutlaknya di sini 1000 itu 10 pangkat 3 pangkat 4. Oke, kita sederhanakan perkaliannya. Di sini pangkatnya atau ya bilangan pangkat 10-nya kita selesaikan 0,6 nanti dikalikan dengan ini, pangkatnya kita tulis kembali. Di sini 10 pangkat minus 8 ditambah minus 2 berarti minus 10. 3 dikali 4 12 berarti pangkat 2 ya. Di sini jawabannya 3,402. Hasil perkalian 0,6 dan 5,67. Berarti jawabannya 340,2 Joule per sekon atau 340,2 Watt. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Di sini ada daya radiasi yang dipancarkan suatu benda pada suhu 227 derajat Celcius, nilainya adalah 1200 Joule per sekon. Nah, jika suhu bendanya ini dinaikkan menjadi 727 derajat Celcius, maka daya radiasi yang dipancarkan sekarang berapa nilainya? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita data besaran-besaran yang diketahui. Di sini suhunya, ketika suhunya 227 derajat Celcius, maka daya radiasinya P1-nya itu nilainya 1200 Joule per sekon atau Watt ya ini ya. Nah, ini kita konversikan dulu ke dalam Kelvin karena yang diminta suhu mutlak berarti 500 Kelvin. Kemudian suhunya dinaikkan menjadi 727 derajat Celcius. Sekali lagi kita ubah ke Kelvin, ditambah 273 berarti 1000 Kelvin. Yang ditanyakan adalah dayanya sekarang, nilainya berapa? Oke, kita bisa menyelesaikan perbandingan ya, perbandingan antara daya dan suhu mutlak. Di sini kita tahu bahwa daya itu sebanding dengan suhu atau ya suhu mutlak pangkat 4 atau temperaturnya. Berarti ketika kita membandingkan dua besaran daya ini, berarti tinggal kita tulis seperti ini. T1 pangkat 4 dibagi T2 pangkat 4. Gini aja ya. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai P2-nya. Berarti nanti dikali silang. Yang ini pangkat 4-nya bisa dikeluarkan. P1-nya kita masukkan 1200 per P2 sama dengan dalam kurung T1-nya 500, sementara T2-nya 1000, tutup kurung pangkat 4. Di sini coret, nolnya 2 atas 2 bawah, berarti 5 dibagi 10 kan 1/2. Berarti 1200 per P2 sama dengan 1/2 pangkat 4. Nah, 1 pangkat 4 itu 1, sementara 2 pangkat 4 itu 16 kan? Ya, 2 kali 2 kali 2 ya. 2-nya ada 4 kali. Kemudian dari sini kita kalikan silang aja, berarti nilai P2-nya sama dengan 16 dikali 1200. Jawabannya yaitu 19.200 Watt. Sorry, kita benerin dulu. 19.200 Watt ya. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang hukum pergeseran Wien. Wien melakukan penelitian secara empiris dengan menghubungkan antara temperatur dan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Di sini, Wien menemukan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum yang diradiasikan oleh suatu benda ternyata bergeser ke arah yang lebih pendek ketika suhu benda dinaikkan.
Dari ilustrasi gambar ini, kita bisa melihat bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum dari suatu benda ternyata nilainya bergeser ke arah yang lebih pendek. Dari suhu 2000 hingga naik menjadi 4000, semuanya bergeser ke arah yang lebih pendek. Secara matematis, hukum pergeseran Wien dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Lambda M dikali T sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Di mana lambda M adalah panjang gelombang pada intensitas maksimum, satuannya meter. Sementara T adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Dan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 ini adalah konstanta Wien. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Di sini ada sebuah grafik yang menyatakan hubungan antara intensitas gelombang I terhadap panjang gelombang. Pada saat panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum dari radiasi suatu benda hitam sempurna. Di sini, jika konstanta Wien-nya 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, tentukan panjang gelombang radiasi maksimum di T1. Berarti yang ini ditanyakan ya. Oke, untuk menyelesaikan ini, kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui ya. T-nya atau T1-nya di sini nilainya 1727 derajat Celcius. Kita ubah dulu ke Kelvin, berarti 2000 Kelvin. Di sini yang kita fokuskan hanya T1 dan lambda maksimum satunya aja ya. Yang keduanya nggak usah kita hiraukan karena nggak masuk dalam perhitungan. Konstanta Wien-nya diketahui nilainya 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Oke, yang kita cari itu lambda maksimumnya. Kita gunakan aja persamaan Wien, hukum Wien, yaitu lambda maksimum dikalikan dengan temperatur atau suhu mutlaknya itu sama dengan konstanta Wien. Mencari lambda maksimum ya. T-nya kita masukkan 2000. C-nya 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Berarti lambda maksimumnya sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 2 kali 10 pangkat 3. Karena 2000 2 kali 10 pangkat 3 ya. Jawabannya yaitu 1,45 dikali 10 pangkat minus 6 meter. Kita ubah ke angstrom, berarti nanti dibagi 10 pangkat minus 10 ya. Berarti 1,45 dikali 10 pangkat 4 atau 14.500 angstrom. Itu jawabannya. Selanjutnya kita bahas teori kuantum Planck. Di sini ada pertanyaan, apakah cahaya termasuk gelombang atau partikel? Pernyataan ini dapat kita analisis dengan menggunakan fisika klasik dan fisika kuantum. Di mana, menurut fisika klasik, cahaya itu termasuk gelombang, sementara pada fisika kuantum, cahaya itu adalah partikel. Dari perbedaan pendapat antara fisika klasik dan fisika kuantum, kita dapat melihat alasannya terlebih dahulu. Menurut fisika klasik, cahaya dikatakan sebagai gelombang karena ada sifat-sifat gelombang di dalam cahaya itu, seperti dapat mengalami pemantulan, pembiasan, polarisasi, dan lain-lain. Karena memiliki sifat inilah, maka dikatakan cahaya sebagai gelombang. Berbeda halnya dengan fisika kuantum. Menurut fisika kuantum, cahaya adalah partikel. Hal ini didasarkan pada satu percobaan yang dikatakan percobaan kardus ya. Di sini kardus dicat warna mengkilap di bagian dalamnya, kemudian bagian luarnya diberi lubang dan diarahkan sumber cahaya masuk ke dalam lubang. Maka bagi pengamat yang ada di luar, lubang akan terlihat berwarna hitam. Bagi fisika klasik, jika cahaya dikatakan sebagai gelombang, seharusnya lubang terlihat berwarna putih akibat pemantulan cahaya tersebut. Tetapi hal ini tidak tampak. Berarti kesimpulannya menurut fisika kuantum, cahaya itu adalah sebuah partikel. Oke, kembali ke teori kuantum Planck. Planck mengemukakan bahwa energi radiasi yang dihasilkan getaran molekul-molekul listrik merupakan kelipatan suatu bilangan dari 1 sampai seterusnya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan E sama dengan N dikali H dikali F.
Persamaan ini berlaku untuk N buah foton, di mana E adalah energi foton dalam Joule, N adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya, H adalah konstanta Planck, nilainya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, dibulatkan ya. Sementara F adalah frekuensi radiasi dalam Hertz. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini ada hipotesis dari Planck yang menyatakan bahwa energi radiasi tidak bersifat kontinu, melainkan dipancarkan dalam bentuk paket-paket. Energi yang dipancarkan ini selanjutnya disebut dengan kuanta. Menentukan energi satu buah foton atau energi minimum. Energi minimum yaitu energi yang diradiasikan oleh suatu benda ketika bilangan kuantumnya bernilai 1. Nah, dirumuskan dengan E sama dengan HF. Sebenarnya E ini kita bisa tuliskan sebagai E0. F di sini bisa kita ganti persamaannya menjadi V dibagi lambda atau C dibagi lambda karena ini sifatnya cahaya ya. Sehingga nilai E0 itu sama dengan H dikali C per lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Soal keempat, di sini ada intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan, nilainya 66,3 watt per meter persegi. Jika tungku ruangan dianggap benda hitam dan radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 600 nanometer di sini. 600 nanometer ya, nanti diubah ke meter dulu, maka jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu adalah variabelnya sudah diketahui kayak konstanta Planck-nya dan C. Oke, sekarang kita lihat dulu besaran yang diketahui. Di sini ada intensitas. Intensitas I itu nilainya 66,3 watt per meter persegi. Dari satuannya aja kita bisa melihat bahwa intensitas itu rumusnya daya dibagi luas. Sementara daya sendiri kan energi dibagi waktu, terus dikali luas. Nah, ini yang diketahui dalam soal yang ditanyakan juga sama ya, W per T kali A. Yang ditanyakan dalam soal ini jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu. Berarti I-nya nanti yang kita gunakan. Berarti dengan kata lain, intensitas itu merupakan energi yang diterima tiap sekon tiap meter persegi. Nilainya 66,3. Oke, untuk mencari energi sejumlah N foton, kita bisa menggunakan persamaan E sama dengan NH dikali F, frekuensi. Karena frekuensinya tidak diketahui dalam soal, maka frekuensi ini kita bisa menggunakan persamaan lain, yaitu C dibagi lambda. Oke, sekarang kita cari N-nya, berarti N sama dengan E dikali lambda dibagi H dikali C. E-nya dalam soal tidak diketahui, berarti kita menggunakan I-nya tadi ya, karena di sini juga yang ditanyakan yaitu jumlah foton per satuan luas per satuan waktu, berarti kita anggap aja sama dengan E yang di sini. Ngerti ya? Oke, sekarang kita masukkan 66,3 dikali lambdanya dalam soal diketahui nilainya 600 nanometer. Berarti lambda 600 nanometer diubah ke meter dikali 10 pangkat minus 9 berarti 6 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Ya. Kemudian hanya masukkan nilai 6,63 dikali 10 pangkat min 34. C-nya kita masukkan nilainya 3 dikali 10 pangkat 8. Yang ini dengan ini habis, sisa 10 di atas. Kemudian 6 dibagi 3, 2. Berarti di atas sudah 2 kali 10 pangkat minus 6. 10 dengan minus 7 jadinya minus 6 ya. Kemudian ini minus 10 minus 26 ya. Oke, sekarang ini naik ke atas jadinya 2. Sorry, dirapikan dulu. Jadinya 2 dikali 10 pangkat 20. Jadi jawabannya adalah 2 dikali 20 pangkat 20 foton. Jumlah fotonnya ini. Baik, sampai di sini video pembelajaran tentang fisika kuantum. Thanks for watching. See you next video.